Kisah ini tergolong ilmu yang ganas dalam dunia perdukunan, sebuah mantra yang bertujuan membunuh korban secara tuntas, yaitu jika manusia menggunakan rapalan mantra ilmu hitam ini, maka korban yang dituju akan mati sampai 12 keturunan. Ilmu mematikan pring yang berartikan bambu. Jenis ilmu ini tidak akan pernah tumbuh tunggal, melainkan berkerumunan, menjadi serumpun yang disebut sedapur. Sebelum masuk ke cerita, wanita itu menjadi gila setelah mendapati kedua mertua, kakak dan adik ipar, serta suami bahkan anak-anaknya meninggal. Mereka meninggal karena menjadi korban sebuah ilmu sakti. Manusia yang terjebak dalam pandangan dan menafsu ke dunia lain terkadang menjadikan mereka gelap mata dan hati, sehingga nafsu duniawi itu menjadi pemicu keinginan untuk memiliki yang bukan menjadi hak miliknya. Setelah kedua orang tua Bularas meninggal, dia mendapatkan warisan yang lebih banyak ketimbang dengan Pak Miko, abangnya, dan Pak Heri, sang adik. Hal ini terjadi karena ia merupakan anak perempuan satu-satunya yang sangat dicintai oleh mendiang almarhum. Maka dari itu, ayahandanya mewariskan rumah mewah dan megah itu untuk Larasati. Pewarisan rumah mewah ke Larasati dilakukan secara sah di hukum negara dan dituangkan dalam surat wasiat. Sementara harta gona gini yang lain berupa uang, tanah, pabrik pengolahan minyak mentah dibagi adil dan rata untuk semua anak-anaknya. Isi surat wasiat yang menjadi mandat amanah almarhum itu dianggap memiliki ketimpangan dan tidak berasas keadilan hanya karena sebuah rumah yang menjadi bahan rebutan antara kakak beradik ini. Batam, 2012. Malam ini, aku, Al-Zikra, merebahkan diri di dalam kamar. Tubuhku terasa lelah sekali, karena aku baru tiba dari perjalanan pulau seberang, yaitu Tanjung Pinang. Ada beberapa pekerjaan yang mengharuskanku pergi beberapa saat, namun keinginanku untuk beristirahat tidak bisa maksimal bisa kurasakan. Hal ini disebabkan munculnya rasa ketidaknyamanan, yaitu terciumnya aroma yang muncul akibat pengapnya udara tanpa adanya sirkulasi yang baik. Suara klakson mobil tiba-tiba terdengar memanggil dari luar rumah. Ibu datang diantar oleh kakak perempuanku, Mbak Ita. Malam begini, mereka berdua tiba-tiba datang ke rumah ini. Pasti ada hal yang sangat penting. Le, kamu siap-siap. Sekarang kamu tidur di rumahnya Mbah. Besok pagi ikut penerbangan ke Jawa, kata Mbak Ita. Loh, kok dadakan? Memangnya ada apa, Mbak? Tanyaku sambil memperhatikan ibu yang masih mengobrol lewat telepon dengan seorang. Kamu jagain ibu selama di Jawa. Ada saudara yang meminta pertolongan. Dari pembicaraan sekilas itu, aku sudah menangkap bahwa ada sebuah masalah yang sedang terjadi. Akan tetapi, jikalau ibuku sudah turun tangan langsung, sudah jelas jika permasalahan itu bukan hal yang main-main. Karena beliau sangat jarang mau membantu orang yang berkaitan dengan keilmuan jika menurutnya tidak sangat penting dalam berbahaya. Kemudian kami bergegas meninggalkan rumahku menuju rumah Mbak Ita. Bularas sedang ada masalah, Le. Kamu temani ibu dulu ya. Pekerjaanmu bisa ditunda sementara waktu kan? Bu, memang masalah apa? Keluarga teman ibu lagi dikepung klinik. Banyak santet yang berbahaya dikirim ke keluarganya. Loh, mau santet kok sampai ibu datang ke sana segala? Kan bisa seperti biasanya. Kamu tuh kalau belum lihat situasi dan kondisi yang sesungguhnya, jangan ngomong begitu, Le. Bu, ngapunten, aku meminta maaf atas kelancanganku. Sudah dapat kuprediksi bahwa sihir dan tenung yang akan kami hadapi pasti sangat dahsyat. Bukan andahan kasekten lagi jika sudah mencapai ke ranah sejauh ini. Peristiwa kali ini sama persis saat dahulu beliau menangani sebuah kasus, yaitu perang santet yang membuat beliau melakukan pemagaran di beberapa rumah yang beliau kenal. Ini sangat dekat dengan kematian, harus membawa penangkal. Ibu siapkan pagar gaib. Setibanya di rumah mbakku, kami langsung istirahat. Setelah sholat subuh, kami berdua diantar ke bandara untuk check-in penerbangan.
Sebelum hari tengah hari, kami sudah tiba di bandara tujuan, yaitu sebuah kota di Pulau Jawa. Kami menggunakan jasa taksi untuk melanjutkan ke tempat tujuan. Selama perjalanan, ibu hanya berdiam diri, sementara aku berusaha untuk memfokuskan diri, merapalkan tameng goib diri. Bismillah. Kumanti niat korono pangeran ta'ala. Mendengar ibu membunyikan niatan itu, aku mengikutinya dengan mengucapkan basmalah. Lalu mulai mengikuti langkah ibuku memasuki pagar rumah itu. Ternyata rumah itu kosong tanpa penghuni. Sepertinya memang sengaja ditinggalkan oleh Bu Larasati, entah untuk menghindari teror atau memang selama ini ia pindah ke rumah suaminya. Assalamualaikum, Mbak Larasnya ada, Pak? Waalaikumsalam. Bu Laras sekarang berada di rumah bapak suaminya. Di sana juga sedang ada lelayu, Bu, jawab bapak itu. Innalillahi, siapa yang meninggal, Pak? Tanya ibu. Anu, Bu, bapak mertuanya Bu Laras yang meninggal dunia. Oh iya, Pak, boleh saya minta alamat biar saya ke sana untuk menemui Mbak Laras. Ternyata ilmu ini sudah menuai apa yang menjadi tujuannya. Korban pertama telah berjatuhan, yaitu meninggalnya mertua Bu Larasati. Selama 2 minggu perutnya membusung, muntah darah. Rumah duka masih dipadati oleh para pelayat saat aku dengan ibu sampai di sana. Raut wajah wanita itu pun masih dirundung duka dan terkesan ketakutan sedang menyelimutinya. Malam itu, aku mendengarkan sebuah kesaksian, peristiwa kematian yang dipenuhi dengan aroma kejanggalan dan mencurigakan. Mertua Bu Laras meninggal dengan secara sangat tragis. Beliau menahan sakitnya selama beberapa bulan. Kondisi mertua Bu Laras saat sakit sangat memprihatinkan. Perutnya membusung besar dengan badan yang hanya tinggal tulang yang terbungkus kulit. Beliau hanya bisa memasukkan makanan melalui selang yang ditanam di dalam tenggorokan yang dilubangi. Mulutnya selalu mengatup rapat. Tulang rahangnya keras tanpa bisa terbuka, menyatukan barisan giginya dengan sangat kuat. Jadi, kondisi almarhum sampai seperti itu. Spontan, ibuku berteriak lirih karena kaget. Iya, Mbak, selama 2 bulan lebih di rumah sakit, kondisi beliau seperti ini. Suami juga sudah mendatangi kiai dan orang pintar, tetapi hasilnya nihil. Maafkan saya, Jeng, saya terlambat sampai di sini, kata ibu seraya mengeluh sahabatnya. Iya, Mbak, nggak apa-apa, hanya saja tolong dilihat dulu, kira-kira apa masih ada gangguan lain pada saya dan keluarga, pinta Bu Laras sambil menyeka air mata. Yang tenang, Enjeng, selalu tawakal, serahkan semua pada Tuhan. Meski manusia meninggal secara sihir termasuk syahid, tetapi si korban menahan derita akibat tenung itu. Tentunya hal itu sangat menyakitkan tatkala menggugurkan dosa oleh dera kepedihan dibuat oleh para jin. Gema tahlil masih berkumandang. Tiba-tiba terdengar suara teriakan yang berasal dari dalam dapur. Kami serempak beranjak ke arah dapur mencari sumber teriakan berasal. Betapa terkejutnya Bu Laras ketika mendapati sang ibu mertua terjatuh dan kejang-kejang. Mulutnya mengeluarkan buih yang bercampur darah. Astagfirullah, emak, teriak Pak Samsi, suami Bu Laras. Semua orang yang hadir di situ merasa takut melihat peristiwa itu. Semua mengucapkan istighfar. Saat melintasi di hadapanku, terdengar suara ngorok yang keluar dari mulutnya. Bu, kok nggak ada tanda-tanda datangnya santet? Tapi kenapa tiba-tiba nenek itu kondisinya seperti itu? Aku bertanya pada kebingungan. Semua keluarga ini sudah diincar sejak lama, Le, jawab beliau. Belum sempat aku menjawab perkataan ibu, terdengar teriakan dari dalam kamar. Emak, innalillahi, emak. Semua langsung berhamburan menuju kamar, berusaha melihat ke dalam kamar, ingin memastikan apa yang tengah terjadi. Mertua Bu Laras kembali memuntahkan darah segar sebelum meninggal. Suasana menjadi tidak kondusif. Semua yang hadir menjerit melihat peristiwa mengenaskan itu. Kini disusul dengan berpulangnya sang istri. Semua wajah terlihat memucat, merasa ngeri akan ilmu santet yang ternyata benar adanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Hanya kata itu terucap dari sudut bibir ibu dan diriku. Suasana hati sedih akibat belum lama ditinggal mertua. Bularas sebelum menghilang, kini ditambah lagi kedukaan yang memilukan. Astagfirullah. Ibu tiba-tiba berdiri, lalu berjalan mendekati salah seorang pelayat yang tengah berdiri bersandar di salah satu dinding rumah. Wajahnya membiru dengan tarikan nafas yang terlihat sangat berat. Dia menekan perutnya, terlihat sangat kesakitan, dan perutnya perlahan terus membesar. Al, ambilkan tasbih ibu dalam tas. Cepat, teriak ibuku. Dengan sekuat tenaga dan berulang kali, secara perlahan, ibu menarik ke atas, mendorong isi dalam perut dengan tenaga dalamnya. Mulut perempuan itu terlihat sangat penuh. Terlihat, dia mendekap mulutnya, berusaha sekuat tenaga untuk menahan desakan dari dalam tubuhnya. Pertahanannya tidak bisa lagi dipertahankan. Dekapan tangannya terlepas. Ia memuntahkan kelabang, kecoa, cacing, dan beberapa jenis kutu. Masya Allah, orang-orang yang hadir menjerit penuh kengerian. Tolong kalian semua tinggalkan tempat ini, kata ibuku, meminta kepada semua orang yang berada di dalam rumah ini untuk pergi menjauh dari lokasi. Maaf buat bapak-bapak juga dan ibu-ibu, silakan ditinggal saja. Mari, seruku pada tamu itu. Setelah semua orang keluar, aku dan ibu berusaha membantu menyembuhkan wanita itu, sementara Bularas, suami dan kerabat lain masih berada di dalam kamar. Jangan merasa iba melihat semua ini. Itu salah satu pantangan dari santet piring sedapur Al, kata ibu. Maksudnya bu, ilmu ini akan berpengaruh lebih dalam jika ada yang merasa iba saat menyaksikan korban. Hal itu akan membuat ilmu tersebut akan mengarah kepada orang yang sedang berkecil hati atau dirundung kesedihan. Ibu ini kena dampak dari ilmu itu karena dia tidak tega melihat ibu Warsini, mertua Bularas, meninggal, kata ibu. Menjelang sore hari pemakaman selesai, makam mereka bersebelahan. 2 hari 2 kematian sepasang suami istri dan keadaannya sangat tidak wajar. Mereka kembali menghadapi sang Khalik. Di sisi lain, ini merupakan cikal bakal awal perseteruan yang baru saja dimulai. Aku yang ikut dalam pemakaman masih melihat jika kondisi jasad yang terbungkus kain kafan itu terus mengalirkan darah. Dalam keadaan sudah tanpa nyawa pun, tenung itu masih saja bekerja merusak raga sang mayat. Suasana di sini juga terasa sangat berbeda, seperti sebuah makhluk sejenis lampor yang terus memutar kami yang berdiri di pemakaman. Keganjilan yang muncul bukan itu saja. Roakan gagak yang bersahutan dari atas pohon beringin dan rimbun itu seperti menyuarakan penyambutan astral atau menandakan suara kematian. Kamu dari mana? Bukan orang sini ya? Tiba-tiba sebuah bapak menapuk pundakku. Bukan pak, saya hanya pelayat di rumahnya almarhum dan almarhumah. Oh ya, perkenalkan, saya Miko, abangnya Mbak Laras, menantu mendiang. Orang itu memperkenalkan diri. Iya pak, jawabku singkat. Hal ini tentu menjadi represepsi negatif dalam benakku. Muncul pradugaku jika kemungkinan abang dari teman ibu inilah yang menjadi dalang semua peristiwa ini. Apalagi jika teringat saat aku menyimak cerita Bularas, jika perseteruan ini terjadi hanya karena sebuah warisan. Di rumah duka, Pak Miko tidak terlihat sama sekali. Baru di pemakaman ini aku berjumpa. Ibu juga Bularas tidak hadir di sini, membuat suasana semakin aneh. Ditambah dengan berdirinya laki-laki setengah tua yang kini tengah berdiri di sebelahku. Perasaan aneh itu terus kurasakan sepanjang malam perjalanan dari kuburan sampai ke rumah Pak Samsi. Setibaku di rumah, aku langsung membasuh muka dan duduk sambil merokok, berusaha menenangkan diri. Aku mengedarkan pandanganku ke sekeliling ruangan, mencoba mencari Pak Miko yang aku jumpai tadi, tetapi dia tak nampak. Diakah orang di balik ilmu setan ini? Kenapa, Li? Tanya ibu sembari berjalan menghampiriku.
Nggak bu, nggak apa-apa. Bantu ibu berdoa. Perapat rumah ini. Juga tebarkan garam ini keliling rumah ya, suruh beliau dengan memberikan garam yang terbungkus sapu tangannya. Hal ini terlihat aneh bagi seorang bagian. Bahkan banyak yang bertanya, apa yang tengah aku lakukan? Aku tidak menjawab dan tetap melakukan ikhtiarku. Aku jadi menyadari bahwa warga juga mulai banyak yang merasa aneh dengan keganjilan yang menakutkan ini. Posisinya tepat berada di belakang pekarangan, lebih tepatnya di sebuah sudut pagar sebelakang. Seketika, aku langsung membongkar galian yang tidak seberapa dalam itu. Ternyata di situ tertanam bungkusan berbagai benda, paku, kaca, silet, jarum, bahkan gelugut bambu dan juga sembilu tajam bambu wulung. Ada sungai deras atau bengawan enggak di sini, Pak? Tanyaku pada seorang warga yang tengah melayat. Ada mas, tetapi harus melewati sawah dan hutan, baru ketemu sungai, jawabnya. Ada yang mau antar saya ke sungai enggak ya, Pak? Wah, kalau ke sana itu kebanyakan orang takut, mas. Selain banyak ular juga bengit, sarangnya lembut, jawab bapak itu. Oh ya, Pak, jalannya lihat mana ya? Sebaiknya mas nggak usah ke sana. Mau ngapain? Orang itu malah bertanya balik. Al, suara ibu memanggil dari depan pintu. Beliau seakan sudah tahu apa yang aku temukan. Bu, langsung hanyutkan saja benda itu, jangan menunggu bahaya datang lagi, suruh beliau. Aku mengangguk pertanda setuju perintah ibu. Tak terasa, hari sudah menjelang malam. Alam yang bercahaya terang kini mulai samar meremang. Aku berjalan melewati kebun salak yang lebat. Pantas saja sebagian warga setempat menghindari area ini yang ternyata merupakan sarang kuntilanak. Aku sudah sampai di sebuah sungai dengan air yang beraur deras. Bebatuan hitam berlumut pun menghabang hampar di sebagian permukaan sungai. Licin. Saat sampai di sebuah batu besar, aku berdiri di atasnya dan mengeluarkan benda yang terbungkus sapu tangan. Belum sempat aku menghanyutkan sebuah benda ke sungai, terdengar ramainya suara cekikan kuntilanak menyambutku, menandakan saat ini yang muncul lebih dari satu kuntilanak. Bismillah. Aku menghanyutkan benda itu ke sungai. Tak lama kemudian, derasnya arus air langsung membuat benda itu sirna dari pandangan. Semilir angin berhembus menyapu kesunyian malam yang terasa mistis, aroma angin tercium. Beberapa sosok mulai bermunculan, menunjukkan wujud mereka. Meski hanya diam tanpa mendekat, aku memutuskan bergegas meninggalkan tempat ini agar tidak lagi merasakan aura mistis yang buat bulu kuduk berdiri dan merinding.